Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan hasil analisis dan perancangan sistem informasi UMKM kami, di mana saya Alifah Lutfi Nurrosila selaku moderator dan rekan-rekan saya. Saya Niarti dengan NIM F1G124014. Saya Zulfikar Aslam Said dengan NIM F1G124055. Saya Muhammad Rul Ikram, F1G124067. Objek penelitian pada proyek kali ini adalah Toko Bahagia Sinar Fajar, sebuah UMKM pembuat kue tradisional yang berlokasi di Mendongak, Kota Kendari. Usaha skala rumah tangga ini dikelola secara langsung dan mandiri oleh narasumber kami, yaitu Ibu Ustam Suduha. Kami memilih UMKM sebagai studi kasus kami karena memiliki sistem manajemennya masih sangat sistemnya konvensional. Nah, dalam operasionalnya, toko kue Bahagia Sinar Fajar itu melayani pembeli yang langsung datang ke rumahnya dan juga menitipkan produknya ke toko-toko melalui sistem konsinyasi. Nah, adapun kendala yang dihadapinya yaitu belum adanya pemasaran digital serta pencatatan transaksi, rekap produk, dan juga perhitungan laba rugi itu masih dilakukan di buku manual, yang dimana itu rentan hilang. Oleh karena itu, presentasi kami kali ini yaitu untuk memaparkan solusi yang kami rancang untuk toko Bahagia Sinar Fajar, di mana selanjutnya kami akan membahas poin-poin yang ada di PowerPoint kami, yaitu berupa latar belakang, tujuan, metode pengumpulan data, hasil wawancara, kebutuhan fungsional sistem pintar, hasil analisis in vivo, dan kesimpulan dari analisis yang kami lakukan. Selanjutnya saya alihkan kepada pembicara selanjutnya, yaitu Alifah Lutfi Nurrosila. Saya persilahkan. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha, pencatatan penjualan adalah nadi bisnis. Namun, realitanya masih banyak pelaku usaha yang mengandalkan cara manual. Prosesnya lambat dan yang lebih riskan sangat rentan terhadap kesalahan hitung. Bayangkan untuk sekedar mengetahui untung rugi, pemilik usaha harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Belum lagi ketika ingin menganalisis produk mana yang paling laris, data yang tidak terstruktur membuat semuanya jadi sulit. Masalah ini bukan hanya membuang waktu, tapi juga menghambat pemilik usaha dan dalam mengambil keputusan untuk kemajuan bisnisnya. Nah, karena itu kami hadir dengan sebuah solusi. Tujuan kami jelas, yaitu dengan membangun sebuah sistem yang dapat menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis, cepat, dan akurat. Sistem ini tidak hanya menghitung untung rugi, kami juga menyediakan rekap penjualan yang struktur berdasarkan setiap produk, sehingga mengelola data penjualan menjadi jauh lebih mudah, dan yang paling penting, membantu para pemilik usaha untuk menganalisis kinerja penjualan yang lebih tajam, menghitung produk apa saja yang berpotensi, di mana letak kekurangannya, menghitung biaya produksi, hingga menentukan strategi peningkatan kualitas produk. Selanjutnya, saya persilahkan ke teman saya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang kami teliti. Jadi, metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang terlibat. Dengan metode ini, kami dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses penjualan, sistem laporan keuangan, dan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Wawancara juga dapat membantu kami memastikan data itu lebih akurat karena bersumber langsung dari pihak yang terkait. Dan berdasarkan hasil wawancara dari kami, usaha yang dimaksud yaitu toko kue Bahagia Sinar Fajar yang telah berjalan sekitar 20 tahun. Namun, pencatatan proses keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga pengelolaan data dan pembuatan laporan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam penyusunan laba rugi secara otomatis, serta penjualan per produk, agar informasi lebih mudah dipahami dan tersusun dengan rapi. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan fungsional dan sistem cerdas yang ada pada sistem kami.
Nah, yang pertama itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan dalam pengembangan sistem, misalnya dalam aplikasi ataupun software, di mana dia itu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang kami buat, seperti fiturnya, fungsinya, atau layanan yang harus tersedia agar sistem itu memenuhi tujuan si pengguna atau user. Lebih gampangnya, kebutuhan fungsional itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh sistem kami. Nah, di sini kami memiliki 8 fungsi, yaitu yang pertama yaitu KF01, mengelola data produk. Fungsinya yaitu sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk seperti namanya, harga jualnya, dan harga modal. Selanjutnya yaitu KF02, input transaksi penjualan. Sistem dapat mencatat transaksi penjualan berdasarkan produk atau jumlah yang terjual. Selanjutnya KF03 yaitu penyimpanan data. Sistem dapat menyimpan data produk dan transaksi ke dalam database. Selanjutnya yaitu KF04 yaitu perhitungan laba ruginya. Sistem dapat menghitung laba rugi secara otomatis. Selanjutnya KF05, rekap penjualan per produk. Sistem dapat menampilkan total penjualan dan jumlah produk terjual untuk setiap produknya. Selanjutnya KF06 yaitu laporan penjualan. Sistem dapat menampilkan laporan penjualan berdasarkan periode tertentu seperti harian atau bulanan. Selanjutnya yaitu KF07 yaitu laporan laba rugi. Sistem dapat menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu KF08 yaitu dia pencarian data, di mana sistem ini dapat melakukan pencarian data atau transaksi. Selanjutnya yaitu sistem cerdas yang ada pada sistem kami, di mana sistem cerdas itu mengacu pada sistem yang bisa mengambil keputusan secara otomatis dan pintar berdasarkan data, bukan sekedar menjalankan perintah biasa. Nah, sistem cerdas ini adalah sistem komputer yang dirancang untuk mengelola data, menganalisis pola, dan mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi. Nah, sistem kami ini tidak hanya mencatat barang, tapi dia itu bisa menghitung total pendapatan tiap produk, mengelompokkan produk menjadi kategori A, B, dan C, dan memberi insight mana yang penting untuk bisnis. Nah, cara kerjanya itu, kalau kategori A, dia itu produk yang paling penting, di mana dia menyumbang 80% pendapatan. Selanjutnya kategori B, yaitu produk sedang, yang menyumbang 20%. Selanjutnya kategori C, di mana dia adalah produk yang kurang laku. Nah, kenapa sistem ini disebut cerdas? Karena sistem ini tidak hanya menyimpan data, tapi dia mengelola dan memberi keputusan. Misalnya, mana barang yang harus di-restock terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zulfikar Aslam Said. Kepada teman saya persilahkan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem cerdas yang akan nantinya kami tampilkan di dalam aplikasi kami. Nah, sistem cerdas yang akan kami implementasikan yaitu sistem klasifikasi stok otomatis. Daripada hanya sekedar mencatat stok, sistem ini akan secara otomatis mengelompokkan produk mana yang paling berharga bagi penjualan. Nah, sistem ini bekerja dengan cara membagi beberapa produk dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori produk mana yang menjumlahkan 80% dari pemasukan. Kemudian kategori kedua yaitu produk mana yang menyumbangkan kurang lebih 20% dari penjualan. Dan kategori yang terakhir yaitu produk mana yang kurang diminati oleh konsumen. Nah, keunggulan dari sistem cerdas yang akan kami implementasikan yaitu membantu si pemilik toko yang nantinya ketika ingin merestock barang, dia akan lebih mengutamakan mana produk yang memang paling banyak diminati oleh konsumen. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari hasil analisis kualitatif and FIFO berdasarkan bagian word frequency, yaitu kalimat yang sering muncul pada saat kami mewawancarai di toko bagian Sinar Fajar. Nah, pada gambar pertama, kalian bisa lihat yaitu bagian trimet. Nah, bagian ini kotak yang semakin besar itu artinya kalimat yang paling sering muncul pada saat kami melakukan wawancara. Kemudian pada gambar selanjutnya di sini kalian bisa melihat yaitu gambar untuk mind map. Nah, setiap lingkaran itu mewakili konsep atau node.
dan garis-garis itu menunjukkan keterkaitan antar konsep. Nah, mind map ini digunakan untuk melihat pola hubungan di dalam data. Nah, gambar selanjutnya itu untuk gambar konsep map dan juga gambar tree map yang bisa kalian lihat. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi web ini dirancang untuk mendigitalisasi pencatatan toko bagi Sinar Fajar yang masih secara manual. Dengan adanya fitur otomatis seperti transaksi, laporan laba rugi, dan rekap stok, kami berharap pencatatan toko Ibu Usam dapat lebih efisien untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.